Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Honor Ajija, siswi PKL Radar Banjarmasin. Pada 28 Juli 2025, saya akan siaran Pendidikan Janji Konstitusi yang Masih Setia. Pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana terpampuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Namun di balik semangat konstitusi itu, wajib pendidikan Indonesia hari ini masih menyimpan banyak ironi, ketimpangan akses, kualitas, hingga sarana prasarana pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Di kota-kota besar, anak-anak bisa menikmati pembelajaran digital, guru berkualifikasi, dan sekolah-sekolah dengan fasilitas modern. Namun di pelosok negeri masih banyak anak-anak yang harus berjalan kaki, berkilo-kilometer melewati sungai dan hutan untuk sampai ke sekolah. Bahkan ada pula yang tidak bersekolah sama sekali karena tidak ada bangunan sekolah di dekatnya. Ini bukan hanya masalah infrastruktur, melainkan soal keadilan. Kesenjangan ini tak bisa terus dibiarkan. Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya dalam bentuk alokasi anggaran, tetapi juga dalam pengawasan dan keberpihakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Rifki. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 1 yang magang di Radar Banjarmasin. Siaran berita saya hari ini adalah Perda Perubahan APBN diterima. Dari Rantau melaporkan rapat paripurna lanjutan DPR daerah Tapin Kamis 24 Juli berlangsung dinamis. 5 fraksi menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan. Namun bukan berarti tanpa kritik. Dari podium kehormatan Dewan sebagai catatan tajam dilontarkan. Fraksi Golkar melalui juru bicara Haji Rusdan Nawawi menekankan bahwa perubahan APBD sekedar koreksi angka. Kritik paling keras datang dari fraksi PDI Perjuangan. Ketua fraksi Yusra menyoroti rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun. PDI Perjuangan juga menyoal komunikasi eksekutif dan legislatif yang dinilai tidak optimal. Menurut Bianor, DPR daerah kerap hanya dilibatkan pada akhir proses penyusunan anggaran. Formalitas ini masalah birokrasi pun ikut disinggung. Status pelaksanaan tugas PLT yang masih menjabat di sejumlah OPD dinilai tidak cerminkan keseriusan dalam penataan kelembagaan meski bupati definisi sudah menjabat lebih dari 5 bulan. Fraksi juga menilai 34 OPD saat ini terlalu gemuk. PDI Perjuangan turut mengingatkan potensi defisit dan kekhawatiran akan terulangnya tunda bayar seperti tahun lalu. Mereka mendorong skema belanja yang tertukar dan berpihak pada rakyat kecil. Menanggapi masuknya masukan tersebut, Bupati Tapin Nyamani Presiden Dewan. Ia juga menekankan pentingnya otonomi daerah. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Radar paling soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nur Fathia, mahasiswi PKL UIN Antasari Banjarmasin di Radar. Berikut saya hadirkan informasi utama Senin 28 Juli 2025 dengan judul FAD jadi mitra kritis pemerintah. Wai Hari, Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Tanah Lot periode 2025 sampai 2027 resmi dilantik di Balai Runtungtung Pandang pada Kamis 24 Juli 2025. Kegiatan ini dirangkai dengan Jambore FAD sebagai ajang konsolidasi dan perbuatan peran anak dalam pembangunan daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andris Evoni menyebut FAD bukan sekedar organisasi seremonial, tapi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan isu krusial seperti pernikahan dini, kekerasan anak, dan diskriminasi. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tala mencatat kekerasan verbal dan siber terhadap anak masih sering terjadi. Keberadaan FAD diharapkan menjadi pelapor dan pelopor perubahan di sekolah maupun komunitas. Sebanyak 11 perwakilan sekolah dari tiap kecamatan turut ambil bagian, menampilkan karya kreatif termasuk pertunjukan busana dari kain sasirangan yang mencerminkan budaya lokal dan jati diri generasi muda Tala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nur Fathia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin, paham soal Banua.